Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Anisahra. Saya dari kelas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi HKIC 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persidangan dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, persidangan dalam Mahkamah Konstitusi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat musyawarah hakim, dan pengucapan putusan. Nah, adapun yang pertama itu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Nah, pemeriksaan pendahuluan ini biasanya dilakukan oleh majelis hakim panel terbuka untuk umum. Namun dalam perkara-perkara tertentu yang dipandang penting dan harus segera diputuskan saat itu juga, pemeriksaan pendahuluan dapat juga langsung dilakukan oleh majelis hakim pleno. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, setidaknya majelis hakim panel akan memeriksa beberapa hal. Yang pertama yaitu kelengkapan administrasi, kejelasan materi permohonan, legal standing, dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua yaitu pemeriksaan persidangan. Setelah pemeriksaan pendahuluan, maka majelis hakim akan menyelenggarakan pemeriksaan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa beberapa hal. Yang pertama yaitu permohonan, alat bukti, keterangan termohon jika ada, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak terkait. Dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting. Selain itu, dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab baik dengan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi ahli maupun dengan hakim konstitusi. Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh majelis hakim pleno, kecuali untuk perkara tertentu berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh panel hakim. Nah, selanjutnya yang ketiga itu rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim ini merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang sifatnya berbeda dari jenis persidangan yang lain, yaitu sifatnya yang tertutup. Rapat permusyawaratan hakim ini akan membahas perkara yang bersifat rahasia dan hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam rapat permusyawaratan hakim ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara. Adapun yang terakhir yaitu pengucapan putusan. Putusan ini biasanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim konstitusi, diawali oleh ketua sidang. Selanjutnya dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain, dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Sidang pleno mengucapkan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi yang dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion atau alasan yang berbeda, yang biasa disebut dengan concurring opinion. Hakim yang mengajukan dissenting of opinion atau concurring opinion membacakan pendapatnya atau alasannya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusan. Dissenting opinion sendiri terjadi apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim yang dissenting opinion tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan.
Sementara concurring opinion terjadi apabila pendapat seorang hakim mengikuti sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi berbeda dalam pertimbangan hukum atau legal reasoning. Setelah tadi penjelasan dari saya mengenai persidangan dalam Mahkamah Konstitusi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Zaidatul Anisahra dari kelas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi HKIC 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.